Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat rahimakumullah, tidak terasa bulan Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Ada salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan ketika kita melepas bulan Ramadan. Karena pada tanggal 1 bulan Syawal, iblis laknatullah menyatakan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yasihu fi kulli yaumaidin. Sesungguhnya iblis laknatullah marah besar, sangat murka ketika datang 1 Syawal yang disebut dengan Idul Fitri. Maka berkumpullah fayajtamiu ahluhu, berkumpullah seluruh pasukan-pasukan iblis atau setan-setan. Kemudian semua bertanya kepada iblis, man agdobaka, siapakah yang membuat engkau murka begitu besar? Siapakah yang membuat engkau marah begitu luar biasa? Maka iblis menjawab, la syai'un, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak ada persoalan yang berat, kata iblis kepada setan-setan yang menghampirinya, walakinallaha yaghfiru lihadihil umma fi hadal yaum. Tetapi yang membuat aku marah luar biasa, aku murka luar biasa, karena Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum antaskulahum billadzati wasahwat wasurbul khamri. Maka aku perintahkan kepada kalian semua, sibukkan kembali manusia-manusia dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan syahwat-syahwat dan dengan minum-minuman keras, supaya berbuat kesalahan hatta yabghadahumullah, sehingga Allah pun murka kepada mereka. Inilah yang harus kita hati-hati. Maka wajar ketika tanggal 2 di bulan Syawal banyak juga umat muslim yang belum melaksanakan ibadah puasa sunat, karena memang rayuan iblis billadzah, dengan kenikmatan selalu ada alasan. Kue loba keneh, makanan ayak keneh, kumaha lamun tanggal hiji hapit baru habis misalnya. Ini kan tentunya tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal. Tidak diragukan lagi ketika datang malam 1 Syawal misalnya, mabuk-mabukan tidak hanya di kota, bahkan di kampung pun ada. Karena memang 3 hal ini yang menjadi target daripada iblis laknatullah, menyibukkan manusia dengan kenikmatan, dengan nafsu syahwat, dan dengan minum-minuman keras. Sahabat rahimakumullah, hakikat id menurut Anas bin Malik, beliau menyatakan ketika ditanya tentang apa sih yang disebut dengan id, ya sementara kita hanya mengenal dengan Idul Fitri jika kita memiliki pakaian yang bagus. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, laisal id bisyabil jadid walakinal id ta'atuhul jadid. Tidak termasuk orang yang merayakan hari raya atau id dengan serba pakaian yang bagus, tetapi yang disebut hari raya adalah orang yang ketaatannya lebih bagus daripada sebelumnya. Maka Sayyidina Anas bin Malik beliau menyatakan, yang disebut id itu ada 5 kategori. Al-awal, kullu yaumin yamuru alal mu'min wala yaktub alaihi dzanbun fahuwa yaumaidin. Yang pertama menurut beliau, jika 1 hari yang berjalan dan dilalui oleh orang-orang mukmin dan tidak melaksanakan 1 pun kesalahan, maka itu adalah yaumaidin atau hari raya. Ya, berarti tidak akan ada sesungguhnya orang yang bebas daripada melakukan kesalahan. Itu sungguh tidak akan ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi kita, jangan membiarkan kesalahan itu berlarut. Saya masih ingat salah satu guru saya di Darussalam, Pak Ustadz Pata, beliau menyatakan, mengajarkan kepada saya satu hadis, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyatil hasanati tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Saya selalu ingat dengan hadis ini. Maka setiap perbuatan yang tidak baik, ikutilah dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik insya Allah akan menghapusnya. Mudah-mudahan Pak Patah yang telah mengajarkan saya ini senantiasa dalam rahmat Allah, dan juga guru-guru saya yang lain
yang semuanya saya mereka. Yang kedua, wasani al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman bahwa yaumaidin. Kata Anas bin Malik, hakikat id yang kedua adalah ketika orang keluar daripada dunia, artinya mati, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan hari raya atau id. Rasulullah beliau berdoa memohon kepada Allah, misalnya Rabbana abtig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini adalah salah satu doa yang beliau ajarkan dan termaktub di dalam firman Allah. Ada juga doa beliau misalnya, Allahumma la tukhina ala ghaflatin wa la tuakhidna ala ghirratin waj'al akhiru kalamina ya maulana minad dunya qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ya doa juga yang diajarkan Rasulullah supaya senantiasa ketika meninggal dunia kita membawa kalimat tauhid, membawa keimanan. Yang ketiga, as-salisu ayyamul ladzi yuzawizu fihi sirat wa yuman min ahwalil qiyamah bahwa yaumaidin. Yang ketiga, kata Anas bin Malik, yang disebut dengan id itu yang sebenarnya adalah ketika orang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan selamat sampai tujuan. Wa rabi'u al-yaumal ladzi yadkhulu fihil jannah. Yang keempat, hakikat daripada id itu adalah seseorang yang bisa masuk ke dalam surga. Tentunya ini adalah harapan bagi kita. Dan yang terakhir, al-yaumal ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Ya, di satu hari ketika orang mampu bertemu dengan Allah, itu adalah yaumaidin. Kita ingin masuk ke dalam surga bukan lantaran megahnya surga. Saya masih ingat di dalam bait burdah misalnya ada dikatakan wa ma hubbu diyari saghafuna qalbiya walakin akhubu liman sakana diyaro. Aku ingin masuk ke dalam surga bukan lantaran megahnya surga, tetapi kita ingin masuk ke dalam surga karena ingin bertemu dengan pemilik surga. Sejatinya inilah hakikat Idul Fitri yang kita harapkan sesuai dengan sabda Rasul, lisoimi farhatani, farhatun indal fitrih wa farhatun indal liqa'ir rabbih. Kebahagiaan bagi orang yang beribadah puasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika berbuka atau lebaran, dan yang kedua ketika kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan sejalan dengan itu, inilah yang disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa hakikat id yang sebenarnya adalah ketika kita bisa bertatap muka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.